Shalom. Shalom, shalom. Shalom. Shalom, shalom. Semangat dong. Shalom, shalom. Ya, kita kan banyak di sini nih. Ya, jadi kalau bilang shalom, shalom gitu, yang kencang shalomnya ya. Oke. Nah, ini kalau kita lihat seperti ini, keadaan nih gimana ya? Keadaan sekarang kalau kita perhatikan nih, kan sekarang udah ada mulai COVID lagi, tapi kita nggak usah bicarakan tentang COVID. Nanti COVID-nya belagu gitu loh. Jadi belagu, kalau diomongin tuh belagu gitu. Jadinya makin-makin, nggak usah diomongin, biarinin aja. Dia mau COVID kayak mau apa kayak terserah lo. Gitu. Kita waktunya pergi, waktu kita jalan-jalan, waktunya ibadah. Jangan sampai kita dikecoh dengan hal-hal seperti macam itu. Karena makin kedepanin bukan makin baik. Saya katakan kedepanin bukan makin baik. Ya, jadi kedepanin pasti makin sulit. Jangan kita terlena akan semua ini. Jadi kita tetap masih harus waspada. Nah, tema kali ini mungkin kita sering mendengar ya akan perkataan penyembahan. Pernah sering dengar? Halo jemaat yang dikasih Tuhan. Amin. Dengar nggak? Nah, penyembahan. Demikian juga kita sering dengar pujian penyembahan. Namun penyembahan bukanlah sekedar perkataan belaka. Nah, untuk itu kita mau buka dari Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai dengan 42 ini panjang bener. Jadi saya nggak ambil semuanya. Jadi saya ambil cuma sedikit-sedikit aja. Nanti kalau bisa di rumah ya dibaca boleh ya, gitu ya, dibaca boleh. Jadi saya mau ambil di sini tentang dari ayat 1 sampai dengan ayat ke ayat 10 aja deh. 1-10, nanti kita lanjutin lagi di ayat 20 sampai 24 ya, itu aja ya. Nah, saya mau mulai di ayat pertama, nanti jemaat ayat kedua, terus sampai terakhir di 10 kita bareng-bareng. Oke? Nah, di sini judulnya percakapan dengan perempuan Samaria. Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai dengan 10 aja. Siap ya? Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes. Ia pun meninggalkan Yudea dan kembali ke Galilea. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikannya Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air, kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya,
Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. 10 bersama-sama. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum. Niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Nah, ini dari ayat 1 sampai 10 ini kita sudah membaca tentang bahwa perjumpaan Tuhan Yesus dengan orang Samaria. Orang Samaria tidak pernah berhubungan atau ngobrol-ngobrol dengan orang Yahudi. Tapi Tuhan Yesus ini berbicara dengan seorang wanita, yaitu orang Samaria ini. Nah, di sini kalau saudara baca semua, nanti saudara bisa baca semua, bisa tahu apa sih yang dia bicarakan. Banyak yang dibicarakan tentang ini orang Samaria. Ya, jadi dalam hal ini kita mau lihat yang intinya saja daripada percakapan dengan perempuan Samaria ini. Apa sih yang Tuhan Yesus bicarakan tentang orang Samaria ini gitu. Karena orang ini gak mengerti. Tadi ditanyakan minta air. Masa katanya minta air sama orang Yahudi? Gak mungkin dong minta sama orang Yahudi. Karena memang gak pernah bergaul. Orang Samaria sama orang Yahudi gak pernah bergaul. Tapi Tuhan Yesus minta, aku minta. Terus dia gak tahu siapa yang minta. Tapi kalau dia tahu siapa yang minta, katanya tadi Tuhan Yesus bilang, kamu akan mencari air yang hidup. Tidak lagi mencari air situ. Air hidup itu kebenaran firman Tuhan. Yesus Kristus sendiri. Itu air hidup. Amin. Nah, kita lanjutkan lagi, coba kita baca di ayat 20 sampai dengan 24. 20 sampai dengan ayat 24. Siap? Ya. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. 21. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Bersama-sama di ayat 24. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah, ini sudah berbicara tentang penyembahan dalam roh dan kebenaran. Nah, yang kita mau pelajari hari ini adalah itu. Ya, kita menyembah kenapa sih kita menyembah ke Tuhan tuh? Menyembah dengan roh dan kebenaran. Apa sih arti penyembahan roh dan kebenaran gitu loh? Allah itu roh. Halo? Allah itu roh. Kalau saudara mau berjumpa dengan Tuhan secara intim, secara pribadi, sembahlah dengan Tuhan. Saudara punya roh? Cuma satu, Bro Roles doang. Saudara punya roh? Jangan ragu-ragu dong. Saudara punya roh? Amin, begitu dong. Mantap, sepagi ya. Nah, kita punya roh. Allah itu roh. Dikatakan kalau kita mau intim sama dia, sama Bapa kita harus menyembahnya dengan roh. Kalau enggak bisa. Jangan main-main bahwa penyembahan itu, aku cuma di gereja aja nyembahnya. No. Di rumah pun saudara harus menyembah. Bangun pagi-pagi, cari Tuhan. Tapi juga jangan disalahkan arti cari Tuhan. Carilah Tuhan, carilah Tuhan. Gampang cari Tuhan. No. Di Alkitab sering tulis, carilah Tuhan selagi dapat ditemui. Terus saudara langsung ketemu begitu? Tidak main-main. Jadi di situ Alkitab tulis, carilah Tuhan ketika ditemui. Ketika kita bisa ditemui. Temui. Tapi tidak semudah itu kita cari Tuhan ketemu. Wong tiap harinya kita gak pernah berhubungan. Kita gak pernah menyembah kepada Tuhan. Bagaimana kita mau ketemu sama Tuhan? Alkitab bilang seperti itu. Maka kita jangan terkecoh dengan ayat Alkitab seperti itu. Apalagi kalau kita tidak pernah mau melakukan doa pagi penyembahan kepada Tuhan. Gak mau. Sulit. Karena dia roh. Gak ketemu. Kita ini jasmani. Kita ada roh. Tapi roh kita gak pernah pakai untuk menyembah kepada dia. Gak ketemu.
Mau ketemu sama Tuhan, roh sama roh. Nyembahnya gimana? WL tadi udah lihat. Dari pujian pertama, saya matanya merem. Roh Kudus, lagu Roh Kudus. Terus terang saya katakan, waktu tadi kita nyanyikan Roh Kudus, der, tapi juga nggak perlu pakai der. Maksudnya pengurapannya tuh terasa. Itu baru satu lagu tuh, Roh Kudus tuh. Maka terus merem. Kalau bisa kita nyanyi bersama sini WL. Di sini WL, gunanya WL itu dia mengajak saudara, ayo kita nyanyi. Makanya kalau WL siapapun WL-nya, kalau dia bilang ayo kita angkat tangan kita, angkat. Nggak usah malu. Dia bilang ayo kita nyembah. Nggak usah nggak enak di sebelah kita. Aduh, cuekin aja. Kita lagi beribadah kok, kita lagi mencari Tuhan. Saudara kan datang sini pengen ketemu Tuhan dong. Ya, tadi kan Noel bilang, nanti kita pulang kita gak seperti kayak kita datang ini. Kita ada perubahan yang baru. Nah ini yang saudara harus tangkap setiap minggu. Saya gak ngerti berapa banyak saudara kalau pagi berdoa. Jam berapa waktu buat Tuhan yang saudara tentukan setiap hari. Saya mengajak saudara, ayo kita datang kepada Tuhan. Dialah yang memberikan kita hidup. Hidup saudara itu dari Dia. Kita tuh kalau enggak kita udah mati masuk neraka. Dia datang sebagai penyelamat, menyelamatkan saudara. Dosa saudara diangkat, dipanggul, disalib, di pundaknya. Dia bawa, dia naik ke atas kayu salib. Demi saudara dan saya. Apa balasan saudara sama Dia? Kita juga gak boleh juga merasa begini. Ya Pak, namanya juga kita masih hidup dalam daging. Emang saudara mau hidup dalam roh? Mati dong. Jadi kapan kita hidup dalam roh? Ini sekarang kita hidup dalam daging dan roh. Daging kita mati, kita hidup dengan dalam roh. Dalam roh kita ketemu dengan Bapa di surga. Gimana kita mau ketemu Bapa di surga? Kehidupan kita hari aja kita gak pernah berurusan sama Tuhan. Jangan kita bilang, Pak kita tadi daging. Daging ini lemah Pak. Roh penurut. Saudara harus lihat konteksnya. Tentang daging lemah dan roh penurut apa. Itu berbicara tentang doa. Waktu itu Tuhan Yesus lagi berdoa. Ngajakin murid-muridnya berdoa. Ayo kamu berdoa. Berjaga-jagalah sebelum itu. Ada perkataan berjaga-jagalah. Itu yang ditanyakan. Ayo berjaga-jaga. Masa 1 jam aja kamu tidak kuat untuk berjaga-jaga? Itu loh Tuhan bilang begitu. Akhirnya ngantuk tidur lagi. Ngantuk tidur lagi. Ngantuk tidur lagi. Sampai akhirnya Tuhan udahlah mau tidur-tidur deh. Waktunya telah tiba. Anak manusia harus ditangkap. Baru bangun. Dan waktu itu pun waktu ditangkap pada kemana? Itu murid Tuhan loh. Itu murid Tuhan yang selalu bersama-sama Tuhan Yesus loh. Bayangkan. Keadaan seperti begitu. Kabur semuanya. Itu tiap hari berteman sama Tuhan Yesus. Kemana-mana sama Tuhan Yesus. Kejadian begitu kabur. Apalagi sekarang. Maaf. Apalagi sekarang. Kalau tiba kesusahan datang. Kesusahan besar bentar lagi akan datang. Saya gak nakut-nakutin. Waktu Tuhan udah bentar lagi. Betul. Kalau saudara dan saya nggak intim sama Tuhan, kita nggak dapat masuk surga. Tuhan udah bilang berjaga-jagalah. Apa sih arti berjaga-jagalah? Senantiasa terus hidup kita dalam kebenaran, dalam kekudusan. Saya selalu suka katakan tentang kuduslah kamu. 1 Petrus 1 ayat 16. Kuduslah kamu. Sebab aku kudus. Tuhan sendiri yang bilang kuduslah kamu. Sebab aku kudus. Berarti patokan kita untuk masuk surga kudus. Tidak kudus masuklah ke dalam neraka. Kejam ya Tuhan. Bukan kejam. Manusia yang kejam.
Manusia sendiri yang pengen masuk neraka. Tuhan tidak mau. Dia turun dari surga menyelamatkan saudara dan saya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Dia datang dari surga untuk menyelamatkan saudara dan saya. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Udah datang. Nih udah dikasih nih. Ayo ikut saya supaya selamat. Kita yang santai-santai. Bahkan kadang-kadang kita lupa. Ayo. Kapan lagi kita mau ibadah? Kapan lagi kita mau menyembah Dia? Kapan lagi kita mau memuji Dia? Jadi di sini peranan WL, saya katakan peranan WL. Tadi saya waktu presentasi sini katanya, Pak Pendeta Esra bilang, Om kita doang yang main berdua, gak apa-apa. Dua juga udah cukup. Ngerti maksud saya? Gak perlu rame-rame, dua juga sudah cukup. Benar. Kalau saudara menghayati, setiap saudara ke gereja, saudara hayati. Bahwa kita datang kemarin bukan pengen ketemu Bro Ones atau Mbak Ati, bukan. Kita mau ketemu Tuhan di tempat sini. Siapapun yang berkhotbah di sini, itulah suara Tuhan melalui hamba itu. Pegang. Jangan sia-siakan waktu kita. Saya kadang-kadang kalau bangun jam 1, jam 2 pagi. Ini tadi saya pagi bangun jam 2. Tidur sebentar, bangun lagi. Tidur sebentar, bangun lagi. Kayak gitu. Karena kalau pagi itu saya jam 2 bangun itu saya tuh harus doa 1 jam. Itu doa 1 jam. Bertemu dengan Tuhan. Pokoknya kita ngomong Tuhan. Dan hari-hari ini sudah 2 minggu, 3 minggu. Semua yang saya doakan pertobatan. Semua yang saya doain semua. Tuhan pertobatan terjadi. Saya gak tahu. Tuhan bilang pertobatan. Jadi saya bilang Tuhan terjadi pertobatan. Siapapun, saya pun Tuhan saya bertobat. Saudara seminggu demi seminggu, ini hari Minggu, kalau bisa omong sama Tuhan, Tuhan saya bertobat. Jangan bilang, aku malu, aku masih punya dosa. Jangan lecehkan Tuhan. Kalau saudara gak berani untuk berkata-kata, saya mau hidup kudus Tuhan. Kapan saudara mau hidup kudus? Mau terus bergelimpang dalam dosa? Suatu saat Ted mati, baru sadar, terlambat sudah. Jangan sampai. Ingat, dia sudah berkorban buat saudara. Saya gak tahu sampai mana perasaan saudara terhadap Tuhan Yesus. Apa kita cuma adem-adem aja terima Tuhan Yesus? Yang penting kan aku diselamatkan. Betul. Saudara terima Tuhan Yesus, bertobat. Saudara mati, saudara selamatkan. Tapi itu orang-orang Kristen bayi. Saudara baptis, mulai baptis, itu namanya Kristen bayi. Terus berjalan. Dan kau ditanya, ayo dong ikut Tuhan. Lagi proses. Mau sampai kapan saudara proses? Saudara 10 tahun ikut Tuhan Yesus, tapi saudara masih bilang, saya masih proses. Saya masih proses. 10 tahun masih proses, 20 tahun masih proses, 30 tahun masih proses. Sampai kapan maunya selesai tidak proses lagi. Bahwa saudara udah mempunyai iman yang kuat. Ini harus berubah. Saudara naik kelas. Saudara mau di kelas 1 terus? Enggak dong, kelas 2. Kelas 3, kelas 4 terus naik sampai tinggi. Amin. Jadi amin. Amin. Beri kemuliaan nama Tuhan Yesus. Nah, di sini ada beberapa hal yang saya catat. Di sini ada cerita tentang percakapan tadi dengan wanita Samaria. Dalam awal cerita Tuhan Yesus tentang cerita air. Sampai masuk dalam penyembahan. Bayangin, sampai cerita tentang dalam penyembahan. Nah, untuk inilah kita mau belajar tentang penyembahan kepada Tuhan Yesus, dan harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran yang barusan saya uraikan. Bagaimana caranya? Pertama, penyembahan itu adalah hal yang sangat dibutuhkan manusia. Saudara dan saya butuh penyembahan kepada Tuhan. Amin. Sama seperti air
yang adalah sumber kehidupan. Saudara minum. Ya, nah, mengapa demikian? Karena menyembah kepada Tuhan membuat kita terjadi terkoneksi. Waktu kita nyembah, kita kontak. Waktu kita kontak, roh dia dan roh kita, roh Tuhan dan roh kita beradu, bersatu. Waktu kita bersatu itu, kita berbicara, roh kita yang berbicara. Sehingga waktu itu terjadi lawatan. Apa lawatannya? Terjadi urapan. Kita merasa enak. Merasa tenang. Merasa gembira. Sukacita. Sukacitanya bukan karena kita dapat duit 100 juta. Bukan. Sukacitanya karena kita ketemu Tuhan. Nah ini yang harus dilatih. Pak, saya belum bisa. Belajar. Masih ada waktu belajar. Jangan sampai kita terlewat. Jangan sampai kita terlewat. Saya juga lagi belajar. Sama seperti Bapak Ibu belajar. Belajar, saya juga belajar. Sama belajar. Kemarin ada satu orang ibu. Anaknya baru datang dari Australia. Anaknya dikenalkan kepada saya. Anaknya cewek. Lalu dia bilang, kok gimana sih caranya kalau berdoa biar lama? Dia bilang begitu. Sekarang kamu belajar berdoanya gimana? Tidak ada anaknya. Ada anaknya. Anak baru datang dari Australia. Ini ibunya. Terus gimana sih kok caranya kita belajar bisa doa lama gitu. Bisa sejam gitu. Sekarang begini, kamu kalau pagi doanya berapa lama? Nggak tentu. Coba ditentukan. Kita di rumah. Saudara keluar dari rumah, dari kamar. Saudara mau ke kamar, ke dapur, minum. Habis minum saudara balik lagi ke kamar. Habis balik lagi, saudara duduk, lihat WA. Habis lihat WA, berapa banyak waktu yang sudah kebuang? Sadar gak tuh kita? Udah buang waktu ke sono, balik lagi ke sini, hanya lihat WA. Sejam kita bisa lihat WA. Tapi berdoa kepada Tuhan yang mempunyai hidup. Yang mempunyai hidup saudara. Yang suatu saat kita harus pulang bertemu dia. Nggak ada waktu. Tuhan hanya bisa melihat. Memang Tuhan memberikan kebebasan buat saudara. Memang Tuhan beri kebebasan. Maka Tuhan gak bakal ayo cepet. Enggak. Tuhan berikan kebebasan saudara. Apakah kebebasan itu saudara terus mutlak dari pagi sampai 24 jam? Tidak ada waktu sama sekali. Capek saya tidur. Ambil waktu buat Tuhan. Kalau saudara udah terbiasa seperti itu, saudara gak ngantuk lagi. Gak ngantuk lagi. Tapi kalau saudara gak pernah terbiasa begitu, saudara manjain daging saudara nih. Makan yang enak-enak, masukin semua. Selagi ada duit, kok duit saya itu, ya masukin deh. Memang duit saudara yang cari duit, saudara yang punya, silakan. Itu boleh gak? Boleh. Asal saudara mau beli, mau bayar itu uang saudara, gak apa-apa. Tapi belajar, maksud saya belajar sedikit. Waktu sedikit 10 menit dulu doanya. Besok tambah lagi 5 menit. Terus lama-lama bisa lama berdoanya. Ditambah lagi doa bahasa roh tadi. Jadi lama kita berdoanya. Amin. Saya tiap hari doain bangsa Indonesia. Dari mulai Aceh sampai Irian Jaya. Sabu, Rote. Tuhan mereka bertobat dalam nama Yesus. Yang tidak mengenal Tuhan Yesus bertobat dalam nama Yesus. Kasihan kan kalau mereka sampai mati gak kenal Tuhan Yesus. Aduh, jangan saudara udah selamat terus biarin aja deh, salah dia, nggak mau siapa suruh dia nggak mau terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan. Saudara nginjilin juga belum. Saudara bisa bilang begitu. Hati Tuhan sedih. Tuhan Yesus punya perasaan. Jangan saudara pikir Tuhan tuh nggak punya perasaan. Yang punya perasaan kita aja. Enggak. Tuhan bisa sedih, bisa menangis.
Dengan cara-cara kita berbicara. Biar aja dia, siapa suruh kagak mau terima Tuhan Yesus begitu. No. Kamu udah pernah nginjilin dia. Kasih tahu bahwa kabar baik ini tentang keselamatan. Nginjilin juga gak pernah. Melayani juga gak pernah. Tapi kita bisa bilang, salah dia. Siapa suruh dia kamu terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Ngek. Enak aja. Tanggung jawab saudara. Alkitab katakan, beritakan firman kebenaran Tuhan ini sampai ke ujung dunia. Bukan buat pendeta-pendeta, saudara juga harus memberitakan. Kita harus tahu bahwa Yesus yang telah mati dan sekarang sudah naik ke surga, tinggal sekali lagi. Dia akan datang di awan-awan. Waktu dia datang di awan-awan, yang mati di dalam Tuhan diangkat. Yang tidak mati, yang mati nggak dalam Tuhan nggak diangkat. Dia nanti diangkat akan cuma dibuang ke neraka. Nah, sesudah itu kita yang hidup, saudara dan saya yang hidup, diangkat bersama-sama pada Tuhan. Masuk dalam perjamuan kudus, perkawinan anak domba Allah. Dari sana kita diam di sini keadaan kacau di dunia ini. Antikris. Nah, sebelum terjadi antikris, kita udah diselamatkan. Mama gak rindu? Nanti saudara udah selesai antikris selesai, saudara akan turun lagi bersama Tuhan Yesus. Memerintah loh, memerintah di bumi ini. Itu yang berangkat bareng-bareng itu nanti akan memerintah di muka bumi ini. Di langit baru, bumi baru. Apa gak rindu? Ah udahlah nanti sih kalau mati gampang lah, urusan belakangan lah. Udah biarin aja gak usah bikin. Di sono kalau kita mati masuk ke neraka. Siang, malam. 24 jam itu dalam kehidupan yang panas mencekam. Ulat, kata firman Tuhan, ulat. Bapak udah mati, saya belum mati. Tapi saya baca di firman Tuhan, ulatnya gak akan mati. Terus ngegrogotin saudara. Mau? Jangan sampai. Amin. Amin. Balik ke firman Tuhan. Yang pertama, penyembahan itu adalah hal yang sangat dibutuhkan manusia. Sama seperti air yang tadi saya katakan. Itu adalah sumber kehidupan. Yang kedua, kita ini manusia adalah makhluk penyembah. Jika kita tidak menyembah kepada Tuhan, kita menyembah kepada siapa lagi? Di dunia ini cuma dua, Tuhan sama Tuhan sama Mamon. Mamon itu selain Mamon, iblis. Ada dua, cuman Tuhan dan Mamon. Ya Mamon tentang kekayaan, tentang mobil saudara keserempet sedikit. Aduh, ngamuknya selangit. Kalau saudara punya mobil nggak mau keserempet, selimutin. Taruh di rumah diselimutin. Kalau perlu masukin kamar. Bikin pintu yang gede supaya masuk ke kamar. Saudara tidur, ini mobilnya di sebelah. Aman. Kayak gitu. Kalau saudara punya mobil, jalan di jalanan, otomatis mobil itu akan terserempet ataupun diserempet. Saudara akan nyerempet ataupun diserempet. Oleh sebab itu saudara doa, Tuhan matraikan mobil ini dengan darahmu yang kudus. Jangan kami melukakan orang, jangan orang juga melukakan kami. Perlu doa, kemanapun saudara doa. Naik motor juga sama. Jangan kelabat kelubut. Baru-baru ini karyawan saya yang cewek jatuh dari motor. Terus saya tahu jatuh dari motor, saya bilang kenapa dari motor? Cewek begitu sih, saya bilang kau naik motor. Saya bilang nggak tahu itu motor tuh mau kemana, kamu nggak tahu, kita nggak tahu, yang tahu cuma kamu doang sama Tuhan. Mau belok kiri, mau belok kanan, kasih sen sembarangan. Apalagi keluar dari gang, masuk ke jalur mobil orang, masuk. Kita nyetir mobil kita mesti tahu, ada orang naik motor nih. Cewek lebih bahaya naik motornya. Serobot. Nyelap sana, nyelip sini. Aduh. Bener-bener kadang-kadang nggak resiko. Dia nggak pikir lagi resiko. Tahu tuh jatuh. Baru deh. Ya kan? Nah, kayak begitu. Oke. Yang kedua, penyembahan itu seharusnya membuat kita semakin mengenal Tuhan. Kalau saudara langsung tiap hari berintiman dengan Tuhan, saudara akan mengenal Tuhan lebih lagi, lebih hari, lebih lagi. Istilahnya saudara, sekarang saya mau tanya deh. Saudara kenal Jokowi, presiden kita? Halo.
Halo, ada orang apa enggak ya? Saudara kenal Presiden Jokowi? Kenal, hebat. Luar biasa. Tapi Presiden Jokowi kenal kamu enggak? Hah? Nggak kenal, boro-boro kenal, nggak kenal. Kita tahu itu presiden gue tuh Jokowi, pakai benda, gitu. Apa gitu sekarang diutus ke Ukraina tuh, berani-beraninya dia ke Ukraina. Doain, didoain. Itu pembawa kabar gembira, sukacita itu dari Indonesia. Nggak ada yang berani ke sana, dia berani. Tuh, polisi pada bangun tuh. Doain gak saudara? Biarnya itu urusan negara, bukan urusan gua. Orang kita nyari duit juga susah. Ego, saudara. Orang yang begitu orangnya egois. Mementingkan diri sendiri. Cuman doa doang, berapa susahnya sih doa. Tuhan berkati presiden kami, ngutus ke sana. Itu tempat bahaya loh. Berani-beraninya ke sana. Demi apa? Kedamaian. Dia datang ke Ukraina, 300 tentara yang ditangkap sama Putin dilepaskan. Jangan main-main. Saudara bangga punya presiden seperti Jokowi yang begitu hebat. Saya nggak kenal dia. Saya cuma tahu. Tapi saya nggak kenal dia. Apalagi dia nggak kenal saya. Nah sekarang saya mau tanya, saudara kenal Tuhan Yesus? Amin. Amin, jangan ragu-ragu dong saya. Saudara kenal Tuhan Yesus? Saudara ada Tuhan Yesus dalam diri saudara? Amin. Kalau kita udah tahu Tuhan Yesus ada dalam diri kita, dalam kehidupan kita, amin, pegang. Tapi jangan sampai suatu kita mati. Tuhan Yesus bilang, aku tidak mengenal. Matius 7. Aku tidak mengenal kamu. Nyala kau dari sini. Tuhan, saya kan udah berdoa demi namamu. Saya udah ngusir setan demi namamu. Saya udah ngasih makan orang. Begini-begini. Tuhan bilang, aku tidak mengenal. Pergi dari tempat ini. Sekarang saya mau tanya. Kalau di sono saudara diusir, larinya kemana? Neraka, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Di sini diusir bro, honest. Emang gereja lu aja yang ada, sono juga ada gereja. Gitu. Tapi kalau di sono, makanya jangan main-main. Saudara jangan bilang, aku kenal Tuhan Yesus. Sampai mana saudara kenal Tuhan Yesus? Kira-kira kalau saya mati, nih sekarang saya mati, mati nih. Tuhan kenal saya enggak ya? Tanya dalam diri saudara masing-masing. Supaya saudara baru ngerti, oh iya, arti hidup tuh seperti ini ya. Begitu maksud saya. Jangan enak-enakan hidup. Saudara, suatu saat saudara tuh akan pulang ke sana. Karena kita warga negara surga, bukan warga negara bumi. Jangan saudara hidup pengen diparkir di dunia. Jangan. Tinggalkan keduniaan-dunia ini semuanya tinggalkan. Saya sekarang udah ngeliat HP. TV buat pajangan di rumah saya tuh gak pernah. Saya punya TV, gede TV-nya lagi. Buat pajangan aja. Dulu kita nonton TV. Pertama saya yang gak pernah mau nonton TV. Saya bilang saya gak mau nonton TV lagi, Mam. Kenapa? Katanya. Terus saya bilang enggak tapi gak mau nonton TV. Uber apa? Norak ya. Kayaknya zaman sekarang indah-indah begitu kagak mau nonton TV. Norak. Kayak orang kampung gitu. Kampung yang kampung banget. Orang kampung aja kepengen beli TV gitu. Saya gak kepengen. Apalagi makanan-makanan. Saya gak kepengen. Apa yang tawarin deh yang saudara pengen makan apa ke saya? Ayam. Saya gak ayam beli. Babi. Emang saya gak makan babi. Saya cuma makan ikan, telur. Ikan juga gak semua ikan saya makan. Ikan lele yang jorok saya makan. Enggak. Sorry. Ikan yang gede tuh apa tuh? Ikan yang gede tuh. Yang gede tuh.
Yang dagingnya putih-putih tuh, apa tuh? Yang gede lagi tuh, yang nggak ada sisiknya. Belajarlah hidup yang benar buat Tuhan. Kalau saudara masih mau makan itu silakanlah, boleh makan. Tapi jangan ikut-ikutin saya. Saya nggak makan nasi. Jadi Bapak makannya apa ya? Ya makan aja sayur. Daniel hidup juga nggak makan makanan raja katanya. Di Alkitab bilang otaknya cerdas, pinter. Saudara kan bingung kalau lihat saya. Nasi kagak makan, ayam kagak makan, babi kagak makan, seafood nggak makan. Jadi makannya apa Pak? Ya inilah makannya, telur. Telur juga saya makan putihnya, merahnya saya nggak pernah makan. Jangan saudara pikir, aku nanti nggak kurang gizi loh, kurang gizi. Apa sih gizi itu? Sebenarnya menurut saudara apa sih? Apa memang orang kalau nggak makan-makan itu gizinya kurang? Saya udah bertahun-tahun. Lebih dari 5 tahun, lebih dari 7 tahun. Nggak makan begitu-begituan. Saya makan bareng-bareng kalau keluarga makan ramai-ramai kayak kemarin ulang tahun pernikahan istri saya. Papi makan apa ya? Papi makan salad. Makan di Vietnam. Terus saya force lagi Vietnam terus. Pasti pergi ke Vietnam. Ini karena lagi perjalanan lagi mau pulang tuh lihat tuh kota-kotanya bagus-bagus ya kota-kotanya. Padahal saya dari Tebet mau pulang ke rumah. Tuh bagus ya, bagus ya. Percaya aja lagi orang. Sekarang lagi menuju pulang hotel nih saya. Udah sampai depan rumah saya. Sampai nih saya hotel nih nomor 77. Wah, baru ketawa semuanya. Saya yang lain pada makan, anak saya makan, saya nggak makan, saya nggak kepengenan. Belajarlah, semua perlu belajar. Kalau saudara masih kedagingan, jangan makan daging. Begitu caranya. Saudara masih pengen daging ini, pengen daging itu, pengen daging ini, dicobain semua. Rakus amat sih. Heran saya. Apaan yang dimakan? Makan. Saudara baca di Alkitab. Kelelawar gak boleh dimakan loh. Kelinci gak boleh dimakan loh. Nanti kalau saya bilang gitu, wah ini kan kita udah zaman kasih. Itu kan perjanjian lama. Itu terserah saudara. Alkitab cuma tulis begitu. Kalau enggak kenapa ditulis di Alkitab? Kalau saudara bilang begitu, kenapa perpuluhan diberikan? Itu kan perjanjian lama. Ayo jangan terus ego buat dirinya sendiri. Ayo jangan. Belajar kita. Amin. Amin. Nah oke, tadi kita sampai mana tuh? Nah, penyembahan itu sebenarnya seharusnya membuat kita semakin dekat sama Tuhan. Yohanes 4 ayat 20 begini. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari orang Yahudi. Dari bangsa Yahudi. Jadi di dalam penyembahan bukan saja persoalan perkataan manis yang keluar dari mulut kita. Tetapi juga soal bagaimana kita belajar mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Yang ketiga. Penyembahan yang sejati menyangkut dua aspek, yaitu roh dan kebenaran. Tadi kita sudah baca Yohanes 4 ayat 23-24. Jelas di sini diterangkan menyembah dalam roh memiliki arti sikap hati atau spirit yang mau tunduk kepada Tuhan atau mau mengakui kuasanya. Saudara tahu nggak Tuhan berkuasa? Halo? Tahu nggak Tuhan berkuasa? Berkuasa. Dia berdaulat atas setiap hidup saudara. Buktinya apa? Waktu kita mati. Kita mau dikasih hidup, boleh. Mau dikasih mati, boleh. Itu kedaulatan Tuhan. Kita nggak bisa tawar. Nah itu kuasa Tuhan juga. Saya dilahirkan dari keturunan Tionghoa. Saya nggak bisa bilang apa-apa. Bro Anas dari sono, dari daerah Sabu. Nggak bisa dia bilang. Saya pengen tadi Tionghoa nih. Saya pengen di Sabu. Nggak bisa. Itu kedaulatan Tuhan yang udah berikan. Soalnya syukuri. Saudara nggak bisa pindah ke saya nggak bisa pindah ke Bro Anas. Nggak bisa. Itu kedaulatan Tuhan. Berbahagialah. Kalian boleh dilahirkan oleh orang tua kalian.
Maka hormati orang tua kalian. Itu ada di Alkitab. Di dalam 10 perintah Allah. Sama orang tua pelitnya, beditnya, jubilei dan jaiful. Heran saya. Waktu kecil siapa yang kasih makan? Siapa yang kasih susu? Tapi sama orang tua pelitnya bukan main. Hitungan sama orang tua. Malah ngerongrong. Mama beli motor dong, mama beli motor. Udah tahu mamanya setengah mati nyari duitnya. Belajar. Amin. Minta ampun. Minta saudara pulang dari sini nih. Kalau saudara memang melakukan yang tidak baik kepada orang tua. Samperin mama saudara. Salamin, cium tangannya. Saudara jangan berpikiran kalau cium tangan itu untuk mereka. Jangan. Kuno. Samperin mamamu. Salamin. Pak, saya nggak biasa Pak begitu kayak orang barat aja. Nah justru lakukanlah. Di sini nih di gereja ini nggak seperti kayak orang barat. Tiap pulang gereja disun pipi kiri, pipi kanan sama gembala kita. Nggak bilang itu kan barat, bukannya Indonesia, barat. Tapi nggak juga tuh, semua pada mau disun. Mau. Nggak bilang, Pak jangan dong, seakan ini di barat, di timur, bukan di barat. Enggak ada yang bilang begitu. Itu keakraban. Nah saudara dengan orang tua saudara, kalau kita nggak baik dengan orang tua, minta ampun, saatnya kita minta ampun. Supaya orang tua tuh senang hati, bergembira. Demikian juga saudara harus berani ngomong Tuhan, Tuhan saya mau hidup kudus. Setiap minggu saudara ulangi, Tuhan saya mau hidup kudus. Jangan langsung bilang, aduh aku gak pantas, aku belum pantas untuk hidup kudus. Ya, mau sampai mati baru bilang saya mau ikut kudus, terlambat. Amin. Tiap minggu ulangi, Tuhan saya mau hidup kudus. Berani berkata, Tuhan saya hidup kudus. Jadi kalau saudara berani berkata, saudara tidak akan berbuat hal-hal yang aneh. Amin. Nah, menyembah dalam roh memiliki arti sikap hati, tadi katakan spirit yang mau tunduk kepada Tuhan atau mau mengakui kuasanya. Nah, nih dikit lagi. Ya caranya memuji Tuhan. Caranya bagaimana? Kita memuji Tuhan. Bermazmur, mengangkat tangan. Makanya tadi saya katakan sekali lagi, kalau WL bilang, ayo kita angkat tangan saudara. Jangan malu-malu. Angkat. Amin. Itu WL ngomong apa, ikutin aja. Kalau saudara malu waktu disuruh WL, jangan nengok kiri, nengok kanan, merem aja. WL bilang suruh angkat tangan. Gak ada yang ngeliatin kok. Amin. Demikian sebaliknya, menyembah dalam kebenaran. Kenapa sih kita sebutnya menyembah dalam kebenaran? Nah, memiliki arti tunduk atas kebenaran. Dengan kata lain, melakukan kebenaran Tuhan atau firman Tuhan. Jadi kebenaran firman Tuhan harus dilakukan. Yang tertulis di Alkitab ini kita lakukan. Sedikit demi sedikit kita lakukan. Sekarang saya mau tanya. Gak usah jawab. Gak usah. Berapa banyak saudara baca Alkitab setiap hari? Apalagi sekarang. Alkitab kita pakai HP. Jadi ke gereja gak usah bawa HP. Gak usah bawa Alkitab. Ini Alkitab sekarang keluar baru lagi nih. Ini lagi sebentar lagi keluar. Bulan ini kayaknya keluar. Alkitab baru. Kenapa baru? Bukan diubah. Tapi perkataan-perkataannya yang kelihatannya udah gak perlu, memang tidak bisa dipakai lagi, itu diperbaharui. Supaya lebih mengerti lagi. Kita lebih mengerti lagi. Belajar. Saya pun lagi belajar. Amin. Nah, oleh sebab itu, dalam Yohanes 4 tentang wanita Samaria tadi, Tuhan sedang mengajarkan prinsip penyembahan yang sejati. Bukan saja tentang liturgi atau ibadah di Yerusalem, menyembah dalam roh dengan cara minum air, baca dengan kehidupan firman Tuhan, agar perkataan firman Tuhan itu masuk dan diam di dalam hidup kita. Sehingga kita bisa mempraktekkan dalam perilaku yang benar, hidup sesuai dengan firman Tuhan. Jadi kalau kita bisa begitu, kita enak. Saudara kemanapun, saudara tenang, gak usah takut. Gak usah takut nanti ditodong, apa gak usah. Tenang. Amin. Saya selalu bilang begini, Tuhan, hidupku bukan aku lagi, melainkan Engkau yang hidup dalam diriku. Biarlah setiap orang yang melihat hamba, melihat saya nih, dia melihat kemuliaan Tuhan di dalam hidup saya.
Tuhan saya minta rendah hati, minta damai sejahtera, minta sukacita. Ngomong itu perlu diomong, perlu diminta sama Tuhan. Sucikan hati ini. Nih tiap hari saudara kalau malam mau tidur, minta ampun, Tuhan ampuni perkataan saya. Nih dari muka kita nih, pikiran, mata, mulut, telinga, dan hati. Tiap hari perkataan, Tuhan ampuni pikiran kami. Saudara jangan bilang saudara kalau kita lagi nyembah pada Tuhan, terus aman. Saya mau cerita. Jangan saudara bentang-bentang kita nyembah sama Tuhan terus aman kita. Enggak. Gangguan si iblis itu terus. Di pikiran kita tiba-tiba ada pikiran-pikiran macam-macam. Waktu kita lagi nyembah, langsung kita bilang, saya gak mau. Tuhan saya minta dibersihkan pikiran ini. Dalam nama Yesus, keluar. Jangan saudara pikir, aku lagi nyembah nih. Enggak ada gangguan. Enggak. Iblis tuh paling senang tuh gangguin. Kita lagi nyembah. Kayak begitu. Dan jangan dibiarkan, jangan terus kita nikmati, jangan langsung kita teking dalam nama Yesus. Istilahnya, kalau burung berterbangan di atas kepala saudara, usir. Jangan sampai dia bersarang di atas kepala saudara. Ngerti maksudnya? Pikiran-pikiran kotor, nih pikiran-pikiran kotor lagi terbang di atas pikiran kita nih. Usir. Jangan sampai dia bersarang. Atau dia diam di sini. Dia diam di sini bersarang. Waduh lebih parah. Amin. Nah jadi itulah pujian, penyembahan. Arti kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Ini saya sudah bukakan bahwa ayo kita harus mulai lagi. Kalau kita udah lama gak pernah doa, ayo kita berdoa lagi. Perbaharui doa saudara hari lepas hari. Perbaharui terus sampai titik maksimal kita dipanggil pulang Tuhan. Selesai. Amin. Tuhan Yesus berkati kita semua. Haleluya.